Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang hakikat lembaga negara. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada menjelaskan pengertian hakikat lembaga negara. Lalu yang kedua ada dasar hukum pembentukan lembaga negara nasional di Indonesia. Lalu yang ketiga ada teori pemisahan kekuasaan atau trian politika. Di sini pengertian hakikat lembaga negara adalah sebagai badan atau organisasi pembantu negara yang dibentuk oleh konstitusi atau undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, merumuskan kebijakan, dan melaksanakan tugas-tugas negara guna mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan atau trias politika untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sistem pemerintahan. Lalu di sini ada dasar hukum pembentukan. Lembaga negara menjaga stabilitas politik agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Di sini yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Lalu yang kedua ada undang-undang menjadi dasar operasional mengenai tugas. Yang ketiga ada keputusan presiden atau peraturan pemerintah. Terus ada trias politika. Konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 lembaga independen. Yang pertama ada legislatif sebagai pembuat undang-undang, lalu yang kedua ada eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yang terakhir ada yudikatif sebagai pengawas pelaksana undang-undang. Lalu di sini ada lembaga legislatif MPR, DPD, dan DPR. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, fungsi anggaran, dan pengawasan. Lalu ada DPD mewakili aspirasi daerah, dan terakhir ada MPR melantik presiden dan mengubah atau menetapkan undang-undang dasar. Lalu ada lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lalu ada lembaga yudikatif, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung yaitu menyelenggarakan peradilan umum, agama, militer, dan TUN. Lalu ada Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Terus di sini ada lembaga eksaminatif atau Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan lembaga bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Lalu di sini ada lembaga negara independen, lembaga pendukung yang bersifat independen atau bebas dari intervensi pemerintah. Contohnya ada KPK, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi. Lalu ada KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Lalu ada Komnas atau HAM, dibutuhkan untuk menjamin objektivitas pada sektor-sektor sensitif. Lalu di sini ada hubungan antar lembaga negara. Di sini isinya ada check and balance, prinsip paling mengawasi dan mengimbangi. Tidak ada lembaga yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari yang lain atau sejajar dalam kemitraan. Dan di sini ada peran lembaga negara dalam demokrasi, yaitu menjamin kedaulatan rakyat tetap terjaga, menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Lalu di sini ada tujuan lembaga negara. Tujuan lembaga negara adalah untuk menjalankan pemerintahan, menjaga stabilitas negara, yaitu ada politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Lalu ada menciptakan ketertiban dan keharmonisan serta mewujudkan tujuan negara melalui pembagian kekuasaan yang seimbang atau checks and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, menegakkan supremasi hukum, dan melayani serta melindungi rakyat sesuai amanat konstitusi. Jadi di sini kesimpulannya, lembaga negara adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi spesifik agar roda pemerintahan berjalan stabil. Sinergi antar lembaga sangat penting untuk kemajuan bangsa. Ya, sekian dari
presentasi remet saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.